Perkenalkan, nama saya Fielda Baranti dari kelas STR 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena gangguan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Yang pertama, fenomena gangguan jiwa di Eropa. Negara-negara di Eropa menghadapi peningkatan masalah kesehatan jiwa yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan demografi. Gangguan mental yang paling sering ditemukan adalah depresi, gangguan kecemasan, gangguan penggunaan alkohol, dan demensia pada lansia. Selain itu, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kasus stres, kecemasan, dan depresi terutama pada remaja dan tenaga kesehatan. Meskipun sistem pelayanan kesehatan jiwa di Eropa relatif maju, kebutuhan layanan masih terus meningkat. Selanjutnya, fenomena gangguan jiwa di Asia. Asia merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar sehingga jumlah penderita gangguan jiwa juga tinggi. Masalah yang sering terjadi meliputi depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan bunuh diri. Banyak negara di Asia masih menghadapi hambatan berupa stigma terhadap gangguan jiwa, kurangnya tenaga profesional kesehatan jiwa, serta keterbatasan akses layanan di daerah pedesaan. Faktor risiko meliputi tekanan pendidikan, persaingan kerja, kemiskinan, konflik, dan bencana alam. Selanjutnya, fenomena gangguan jiwa di Indonesia. Di Indonesia, gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Gangguan mental emosional seperti depresi dan kecemasan cukup banyak ditemukan. Sementara skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat yang sering dijumpai. Tantangan yang masih dihadapi meliputi stigma masyarakat, diskriminasi terhadap penyandang gangguan jiwa, keterbatasan tenaga kesehatan jiwa, serta masih adanya praktik pemasungan di beberapa wilayah. Pemerintah telah mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa melalui puskesmas, rumah sakit, dan program Indonesia Bebas Pasung. Yang kedua, ada pengertian kesehatan jiwa menurut World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang mengenali kemampuan dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, bekerja dan belajar secara produktif, serta memberikan kontribusi kepada keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, kesehatan jiwa bukan hanya tidak adanya gangguan mental, tetapi juga kondisi ketika seseorang mampu berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan sehat secara fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sehat apabila mampu mengelola emosi dengan baik, berpikir secara logis, beradaptasi dengan lingkungan, menjalin hubungan sosial yang baik, dan menjalankan peran dalam keluarga maupun masyarakat secara produktif. Selanjutnya, ada peran perawat dalam kesehatan jiwa. Yang pertama itu sebagai pemberian asuhan keperawatan atau care provider. Contohnya melakukan pengkajian kesehatan jiwa, menetapkan diagnosis keperawatan jiwa, menyusun rencana asuhan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi hasil tindakan. Selanjutnya, sebagai pendidik atau edukator. Contohnya memberikan pendidikan kesehatan mengenai kesehatan mental, mengajarkan cara mengelola stres dan emosi, memberikan edukasi tentang kepatuhan minum obat, dan memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai perawatan pasien gangguan jiwa. Selanjutnya, sebagai konselor. Contohnya memberikan dukungan psikologis, membantu pasien mengatasi masalah dan mengambil keputusan, dan membantu meningkatkan kemampuan coping pasien. Selanjutnya, ada sebagai advokat. Contohnya itu melindungi hak pasien, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan membantu pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai.
Selanjutnya sebagai kolaborator, bekerja sama dengan dokter spesialis kejiwaan, psikolog, pekerja sosial, terapis okupasi, serta keluarga pasien untuk memberikan pelayanan dan komprehensif. Dan selanjutnya sebagai koordinator, mengkoordinasikan pelayanan kesehatan antar profesi, memastikan pasien memperoleh tindak lanjut setelah pulang dari rumah sakit, dan menghubungkan pasien dengan layanan kesehatan di masyarakat. Dan yang terakhir sebagai peneliti, yaitu melakukan penelitian di bidang keperawatan jiwa dan menerapkan praktik perawatan berbasis bukti atau evidence-based practice untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.